Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Inggih, perkenalkan ulun Mutia Nur Adila, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Banjarmasin dari prodi D3 Kebidanan lah Bu lah. Ya, Bu. Jadi tujuan kita di sini untuk konseling kebutuhan nutrisi pada ibu hamil ya Bu. Ya, Bu. Inggih, bagaimana Bu kabar pian? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah baiklah Bu lah. Dengan Ibu siapa Bu kalau Yolanda. boleh tahu? Oh Yolanda, inggih dengan Ibu Yolanda ya Bu. Bagaimana Bu duduknya, apakah nyaman? Sudah nyaman, Bu. Inggih, alhamdulillah Bu lah. Jadi di sini Bu lah kita privasi terjaga, aman, jadi pian jangan khawatir. Terus tuh langsung aja Bu lah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi Bu lah dari menurut hasil pemeriksaan IMT Ibu normal. Jadi harus dipertahankan aja ya Bu. Ya, Bu. Sejauh mana Bu pian tahu tentang kebutuhan nutrisi selama hamil Bu? Enggak tahu, Bu. Oh, ini kada tahu Bu lah. Jadi ulun jelaskan sedikit lah Bu lah. Jadi nutrisi itu sangat penting untuk tubuh buat agar mampu menangkal penyakit, menjaga kesehatan dan pertumbuhan. Terus kalau nutrisi itu dibutuhkan selama hamil, jenisnya ada beberapa Bu lah yang dibutuhkan, ada kalori, asam folat, protein, kalsium, dan zat besi Bu lah. Jadi yang pertama jelaskan tentang kalori dulu Bu lah. Jadi kalori pada ibu hamil itu naik antara 300 sampai 400 kilokalori per harinya Bu Ai. Terus tuh sumber kalori itu 55% itu didapat dari ubi-ubian seperti nasi sebagai sumber karbohidrat, terus tuh lemak nabati dan hewani. Contohnya itu kayak sagu, yogurt, kentang, pisang, dan lain-lain Bu lah. Terus itu yang kedua itu kita ada asam folat ya Bu. Asam folat itu dibutuhkan pada trimester pertama sebesar 400 mikrogram dalam setiap harinya Bu. Fungsinya itu untuk perkembangan otak dan perkembangan syaraf janin. Jadi asam folat itu pula diperoleh oleh buah-buahan, sayuran hijau, beras merah. Contohnya sayuran itu kayak brokoli, bayam, kayak itu pula. Terus kita ke protein ya Bu. Jadi pula kalau protein pada ibu hamil itu diperlukan untuk zat pembangun, pembentukan darah, dan sel lah Bu lah. Terus kalau protein itu 60 gram setiap harinya atau 10 gram lebih banyak dari hari biasanya Bu Ai. Terus contohnya itu seperti kacang-kacangan, tahu tempe, putih telur, daging, ikan, susu, dan lain-lain Bu lah. Terus tuh yang selanjutnya ada kalsium Bu Ai. Jadi kalsium itu berfungsi untuk pertumbuhan tulang dan gigi. Terus kalsium itu contohnya yang dapat kita makan tuh ada susu, telur, keju, daging, ikan, dan bayam. Kalau kalsium itu Bu Ai kalsium itu bermanfaat sangat penting untuk pertumbuhan tulang dan gigi janin lah Bu lah. Di kalsium itu juga terdapat seperti vitamin A, D, B2, B3, dan vitamin C Bu Ai. Terus dan yang terakhir itu kita zat besi Bu lah. Jadi zat besi itu berfungsi sama kayak protein tadi Bu Ai untuk pembentukan darah, terutama untuk membentuk sel darah merah, Hb atau hemoglobin Bu Ai. Dan dapat mengurangi resiko ibu hamil terkena anemia Bu Ai. Jadi zat besi itu sangat dibutuhkan pada masa kehamilan memasuki usia 20 minggu atau trimester kedua Bu Ai. Nah, terus Bu Ai kebutuhan cairan pada saat hamil itu penting Bu lah.
apalagi air putih Bu Ai. Jadi air putih itu sebagai zat gizi makro yang berperan penting dalam tubuh kita. Air putih berfungsi untuk mengangkat zat-zat gizi lain ke seluruh tubuh dan membawa sisa makanan keluar tubuh. Terus ibu hamil itu disarankan untuk menambah asupan cairan sebanyak 500 ml per harinya atau setara dengan minimal 2 liter atau 8 gelas lah Bu. Terus kalau ibu hamil tuh Bu Ai lebih banyak lagi perlu memperhitungkan kebutuhan janin dan metabolismenya yang lebih tinggi. Kalau ibu yang tidak hamil itu ya tadi 8 gelas per hari, tapi kalau ibu hamil itu dianjurkan untuk 10 sampai 13 gelas per harinya. Nah, ini jadi dari yang ulun jelaskan tadi, apakah pian ada pertanyaan Bu? Ulun hendak bertakun makanan yang berprotein itu apa aja? Makanan yang berprotein itu seperti ikan Bu Ai, kacang-kacangan. Ikan tuh contohnya kayak yang sering kita temui itu ikan haruan. Terus kalau kacang-kacangan tuh kacang hijau kayak itu lah, kacang panjang gitu. Nah, jadi Nabila dapat ulun evaluasi dari yang hasil kita tadi, kalau nutrisi itu sangat penting untuk tubuh agar mampu menangkal penyakit, menjaga kesehatan dan pertumbuhan. Terus ada beberapa juga pula dari nutrisi yang dibutuhkan, yaitu kalori, asam folat, protein, kalsium, zat besi, dan cairan seperti air putih. Terima kasih Bu lah untuk waktunya. Alhamdulillah kita sudah melakukan konseling hari ini. Jadi ada leaflet yang dapat pian baca. Kalau pian kurang paham, pian bisa membaca lagi di rumah. Terima kasih lah Bu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekali lagi makasih, semoga kehamilannya lancar, pas persalinan, ibu dan bayi sehat lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.